Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahzura. Shadaqallahu maulanal azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan. Banyak sekali Allah memberikan nikmat-nikmat yang besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dapat melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah dan sekaligus mengikuti kajian subuh. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat nafas kita. Nikmat nafas kita yang senantiasa keluar masuk di dalam diri kita. Betapa segarnya kita bernapas. Dengan nikmat nafas tersebut kita bisa bertahan hidup di alam dunia ini. Maka dalam rangka menjalani sisa-sisa umur kita, hendaklah kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengisi sisa-sisa umur kita ini untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak amaliyah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk pulang ke alam akhirat. Kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Salawat dan salam terlimpah dan tercurah kehaibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keluarga, sahabat dan pengikut ajaran beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Pada pertemuan yang kedua ini kita membicarakan tentang wasilah di Nur Muhammad. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membicarakan tentang manfaat mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manfaat istifa'un bin Nabi, mendapat syafaat pertolongan Nabi. Sekarang kita membicarakan wasilah di Nur Muhammad, jalan di Nur Muhammad. Di awal muqaddimah sudah kita bacakan ada satu ayat surah Al-Isra ayat 57. Ulaika alladzina yad'un. Ulaika alladzin itu berbentuk jamak.
Jadi ulaika itu isim. Alladzin isim juga itu berbentuk jamak. Sedangkan fiilnya kata kerjanya yad'un. Ulaika alladzina yad'un. Merekalah orang-orang yang berdoa. Atau yad'un ini diartikan juga ada yang mengartikan mengajak, menyeru. Wa yabtaghun ila rabbihimul wasilah, dan mereka mencari kepada Tuhan mereka itu jalan. Wasilah itu jalan. Jadi kalau kita baca di dalam tafsir Jalalain atau tafsir Kementerian Agama, bahwa wasilah itu jalan untuk berbuat ketaatan. Jadi wasilah, ada wasilah jalan untuk berbuat ketaatan. Kita berusaha mencari. Yad'un mengajak. Yabtaghun ini badal mencari. Mencari kepada Tuhan mereka itu wasilah jalan. Kelanjutan dari ayat ini, ayyuhum aqrabu. Jadi siapakah yang lebih dekat di antara mereka? Siapa yang lebih dekat di antara mereka? Untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus melalui sebuah jalan, yaitu jalan ketaatan. Jalan taqarrubun illallah, jalan mendekatkan diri kepada Allah. Semakin taat kita kepada Allah, maka semakin dekat. Nah, ini kalau menurut tafsir. Wa yarjuna rahmata, dan mengharapkan rahmatnya. Mereka mendapatkan rahmatnya, kasih sayang Allah kalau mereka sudah mendapatkan jalan. Semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan meraih rahmatnya, akan mendapatkan curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka takut kepada siksa Tuhan. Takut kepada siksa Allah. Karena siksa Allah cukup berat sekali, sangat pedih sekali, sangat dahsyat sekali. Tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa ditawar-tawar yang namanya siksa Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang paling adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Allah menyiksa, menurunkan azab kepada orang yang berbuat kesalahan dengan adil. Tidak bisa disogok, tidak bisa disuap seperti di dunia, tidak bisa. Sekecil apapun kebajikan yang kita lakukan, itu akan ada nilainya, ada ganjarannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebajikan sekecil apapun, sebagai zarah pun, maka akan diperlihatkan balasannya. Nah, inilah bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha adil. Sebalik, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan kalau dia melakukan kejahatan,
sekecil apapun, sebar zarah pun, itu akan diperlihatkan. Allah menunjukkan hukum-hukum keadilan Allah. Inna azab rabbika kana mahdura. Sesungguhnya azab Allah itu. Inna azab rabbika kana mahdura. Sesungguhnya siksa Tuhanmu itu kana mahdura, sangat ditakuti karena dahsyat yang luar biasa. Kajian kita pada subuh ini masih menggunakan beberapa rujukan kitab. Yang pertama, kitab simpanan berharga yang dikarang Kiai Haji Mahmud Hasil Al-Banjari. Nah, yang kedua, tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, tafsir Jalalain. Jadi ada 3 rujukan, ditambah lagi dengan hadis Riyadhus Shalihin. Ini yang kita jadikan rujukan. Kita membahas tentang wasilah di Nur Muhammad. Bagaimana untuk bisa mendapatkan wasilah dengan Nur Muhammad, jalan dengan Nur Muhammad. Di dalam kitab simpanan berharga halaman 36 ini dijelaskan. Agar kita bisa mendapatkan wasilah di Nur Muhammad itu ada beberapa kriteria. Yang dimaksud berwasilah di sini, menurut di dalam kitab simpanan berharga ini adalah berwasilah di Nur Muhammad. Ulaikal ladzina yad'un. Mereka itulah orang yang berdoa atau menghampirkan dirinya. Karena kata yad'un ada beberapa arti. Sebagian ahli tafsir ada yang mengartikan yataqarrabun, orang yang menghampirkan diri, orang yang mendekatkan diri. Ya batagun, ini mencari, ya bataguna ilaihimul, mencari, ya bataguna ila rabbihimul wasilah, mencari wasilah kepada Tuhan mereka. Jadi wasilah di sini jalan. Jadi jalan satu-satunya yang paling ampuh, nah, adalah berwasilah di Nur Muhammad. Ini jalan yang paling ampuh. Karena yang paling dekat adalah Nur Muhammad. Di dalam surah Al-Waqiah juga dijelaskan. As-sabiqun, as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu beriman. Ini para sahabat yang terdahulu beriman. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang dekat. Orang-orang yang hampir. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, dan mereka berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu hanya orang-orang yang dekat, orang-orang yang mampu meyakini dirinya itu adalah Nur Muhammad. Jadi kalau hanya dengan beribadah, terkadang ada perasaan dia ingin dipuji, tambah jauh lagi. Terkadang ada sifat takabur, rasa sombong, tambah rusak lagi. Ada perasaan ujub, nah ini tambah merasa ya kebanggaan beribadah, hebat, mampu melaksanakan salat dengan banyak sekali, mampu berpuasa Senin Kamis dan sebagainya, mampu bersedekah, berinfak. Lalu ada perasaan bangga. Nah ini rusak lagi. Kapan kita bisa dekat dengan Allah?
untuk bisa dekat dengan Allah menggunakan wasilah. Wasilah satu-satunya yang paling ampuh adalah wasilah di Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad inilah yang paling dekat. Kita jauh dengan Allah, banyak hijab, banyak dinding-dinding kita. Maka untuk membuka dinding ini tidak bisa kecuali kita meyakini diri kita ini adalah Nur Muhammad. Kita harus panah. Artinya tidak ada lagi diri kita yang kasar ini, yang ada hanya Nur Muhammad. Karena yang pertama kali diciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Maka hancurlah roh ini jadi Nur Muhammad. Hancurlah jasad ini jadi Nur Muhammad. Karena asal kejadian diri kita pun juga berasal dari Nur Muhammad. Kalau kita mengutip dari pembicaraan atau kajian Syekh Zaini Abdul Ghani Sekumpul Martapura, beliau mengatakan bahwa yang paling dekat itu Nur Muhammad. Jadi wasilah kita Nur Muhammad. Tidak ada lagi yang paling dekat selain Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad lah yang paling dekat. Jadi, begitu Allah menciptakan Nur Muhammad, maka Nur Muhammad ini diletakkan di hadapan Allah. Ini paling dekat. Maka kalau kita mau dekat, kita ikut jalannya jalan Nur Muhammad. Kalau langsung dengan Allah ini jauh kita. Dan terasa berat kalau dengan Nur Muhammad ini paling mantap. Rasulullah pun sudah paling dekat hanya pada saat Mi'raj naik ke langit ketujuh ke mustawa itu di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi asal kejadian diri kita ini kita kenal dulu. Diri kita ini berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam dari tanah. Tanah dari air. Air dari angin. Angin dari api. Api dari Nur Muhammad. Jadi jasad dan tubuh kita ini Nur Muhammad. Yang menunggu ini adalah Nur Muhammad, maka yang masuk pun juga Nur Muhammad. Nurun ala nur. Kita tinggal memasrahkan. Artinya memasrahkan tidak ada lagi selain Nur Muhammad. Mari kita lanjutkan kajian kita, melihat kepada rujukan kitab simpanan berharga. Di dalam surah Al-Isra ayat 57 itu ada kalimat yad'un. Ini kata yad'un yang artinya mereka yang berdoa. Itu diartikan berdoa. Memohon kepada Allah apa yang dia minta. Ini kalau menurut ulama salafiyah. Makanya kalau menurut ulama salafiyah, kalau berdoa itu ada syarat-syarat supaya doa kita makbul, diterima. Yang pertama harus membaca Bismillahirrahmanirrahim, jangan ditinggal. Yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Ketiga baru salawat. Makanya kalau kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, baru berdoa. Alangkah baiknya kita setelah salawat itu dengan doa minta ampun, doa mohon ampunan atas segala dosa-dosa kita dan dosa kepada kedua orang tua kita. Allah maghfirli wunubi, ya Allah ampunilah dosaku. Kita ini berdosa.
wali-walidayya, dan dosa kepada kedua orang tua kita. Juga ampuni ya Allah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, kasihi ya Allah mereka berdua. Kama rabbayani, sebagaimana mereka mengasihi aku waktu kecil. Nah, baru doa yang lain. Silahkan. Doa apa? Yang pertama, ini menurut ulama salafiyah, kita membaca bismillahirrahmanirrahim dulu. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Ketiga, salawat. Keempat, doa. Dan kelima ditutup, disudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kata yad'un. Nah, ini yang kedua, kata yad'un. Ialah mengajak berdakwah ke jalan yang diridai Allah. Yad'un ini kalau kita baca di tafsir menyeru. Da'a yad'u, du'aatan, doa. Jadi da'a yad'u da'watan, artinya mengajak. Ulaikal ladzina yad'un, merekalah orang-orang yang mengajak berdakwah ke jalan yang diridai Allah. Ya batagun, nah ini badanya, ya batagun ila rabbihimul wasilah, kepada Tuhan mereka. Ila rabbihimul wasilah, jadi mencari, ya bataguna ilaihimu ila rabbihimul wasilah, mencari kepada Tuhan mereka wasilah, ya wasilahnya. Jadi wasilah kalau ditafsir berbuat kata. Nah, di tafsir ini, di dalam kitab simpanan berharga ini adalah kita harus, artinya wasilahnya dengan Nur Muhammad. Yang ketiga, arti yad'un yatakarrabun. Yad'un yatakarrabun sama juga. Takarraba yatakarrabu, takarruban. Yatakarrabu, yatakarrabani, yatakarrabuna. Ini jamaknya. Artinya orang yang mendekatkan diri. Mereka yang menghampirkan diri, mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Tafsir dari ayat tersebut ialah mereka yang berdoa. Ada yang berdakwah, mengajak. Tafsir terakhir ialah mereka yang ingin menghampirkan diri. Jadi ada beberapa penafsir. Kata yad'un, kalimat yad'un itu berdoa, mengajak. Nah, tafsir yang terakhir ini yatakarrabun, menghampirkan diri kepada Allah dan Rasul. Hendaklah mencari Tuhan mereka, mencari wasilah. Untuk bisa hampir dengan Tuhan. Kalau sudah hampir dengan Tuhan, apa yang kita minta? Kalau kita sudah bisa, kalau sudah dibukakan keelokan zat wajibal wujud, kita sudah bisa memasrahkan Nur Muhammad itu. Tidak ada lagi selain Nur Muhammad apa yang kita minta bisa. Kalau dibukakan keelokan zat wajibal wujud. Untuk bisa dibukakan keelokan zat wajib wujud ini, zat yang wajib suci adanya, ini melalui sebuah proses tidak mudah. Jadi mencari wasilah perantara. Siapakah di antara mereka yang terlebih dekat diri mereka kepada Allah dan Rasul-Nya? Menurut ayat ini hanya orang yang berwasilah. Orang yang terdekat diri mereka kepada Allah dan Rasul-Nya itu ada beberapa kriteria. Ini orang yang dekat itu artinya, arti wasilah ialah bahwa jasmani kita ini dan rohani kita ini pada hakikat itu daripada Nur Muhammad. Ini yang kita yakini. Lalu kita rasakan.
atau membangsakan rohani dan jasmani kita kepada Nur Muhammad, atau menisbahkan rohani dan jasmani kita ini kepada Nur Muhammad. Karena ya, dari guru sekumpul hancur roh, kata beliau, jadi Nur Muhammad. Hancur jasad juga jadi Nur Muhammad. Nah ini menisbahkan rohani, yakin kita bahwa rohani dan jasmani kita ini adalah Nur Muhammad. Arti wasilah ialah kembali kepada hakikat kejadian. Nah yang kedua, kembali kepada hakikat kejadian diri kita. Diartikan dengan mengenal asal diri atau mengenal dan mengetahui sebenar-benar diri. Sesungguhnya asal kejadian diri kita itu memang hanya ada dua. Pertama, kita tercipta dari tanah di dalam Al-Quran itu kalau menurut Al-Quran. Yang kedua dari air. Sedangkan yang namanya angin, api itu menurut ahli filsafat saja. Karena tubuh kita ini ada terasa dingin, ada terasa panas. Jadi berarti ya kejadian kita itu bisa dikatakan ya 4. 2 tambahan menurut ahli filsafat. 2 tambahan. Yang pertama tanah, yang kedua air, nah yang ketiga angin dan api ini menurut filsafat. Hakikat artinya sebenar-benar diri, apakah diri jasmani atau diri rohani, adalah tidak lain daripada Nur Muhammad. Nah, ini sesuai dengan sabda Rasulullah, ana minallah wal mu'minuna minni. Aku dari Allah dan orang-orang mukmin itu adalah dariku. Maksudnya apa? Ana minallah, kata Rasulullah, aku daripada nur zatullah. Zat itu bukan nama, tapi nama Allah itu adalah nur. Zat itu hanya tambahan. Ini tambahan kata yang dibuat ulama saja untuk memudahkan. Makanya kalau ada Zatul Muqaddasiyah, zat yang suci, itu adalah Allah. Zatul Syarifah, zat yang mulia, adalah Nabi Muhammad. Ana minallah, aku daripada zat Allah. Wal mu'minuna minni, dan orang-orang mukmin itu daripada Nur. Jadi kita daripada Nur Muhammad. Ini yang perlu kita yakini, bahwa kita, jadi kalau kita beribadah, melakukan amal yang semuanya yang melakukan adalah Nur Muhammad. Sehingga tidak ada perasaan rasa ujub, rasa bangga, karena bukan kita yang melakukan. Jadi aktivitas kita yang bernilai ibadah ini, sholat semuanya Nur Muhammad, bukan kita. Dan juga kita tidak minta pamer, ya minta dilihat, mengharapkan pujian. Apanya yang kita minta puji? Karena yang melakukan itu bukan kita, tapi Nur Muhammad. Kalau menurut ulama makrifat, kita ini semakin berilmu, semakin tinggi amal yang kita lakukan, semakin kosong. Kita tidak lagi, bukan kita, semakin kosong. Bukan kita, apanya yang kita banggakan? Kita tidak perlu menuntut hasilnya karena bukan kita yang melakukan, tapi yang melakukan adalah Nur Muhammad. Tapi kalau kita meyakini bahwa Nur Muhammad yang melakukan segala-galanya, aktivitas ibadah dan amaliyah jasmani dan rohani, nah ini kita dapat. Karena Nur Muhammad itu adalah orang yang berada di makam Nur Muhammad ini mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus kamu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat semesta alam. Kasih sayang Allah. Bayangkan,
setelah Rasulullah SAW diutus ke permukaan bumi ini, ya, tanah yang gersang jadi subur, tumbuh-tumbuhan yang sudah hampir mati, daun-daun yang runtuh semuanya kembali menghijau, unta-unta yang tidak sudah sakit-sakitan jadi sembuh penyakitnya. Nah, ini semua karena Rasulullah. Makanya kita alangkah baiknya, bahkan seharusnya kita adalah berada di makam Nur Muhammad. Jangan langsung kita kepada Allah. Nanti kalau kita langsung kepada Allah, nah, maka kita tidak dapat syafaat pertolongan. Karena kita sudah meyakini dalam 2 kalimat syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku naik saksi, aku bersaksi, ya sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Nah, ini yang paling mudah, jalan di Nur Muhammad. Kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Maksudnya apa? Wal mu'minuna minni, dan orang mukmin itu dariku. Jadi orang mukmin itu dari nurku Muhammad. Dari atas kepala hingga telapak kaki, jasmani dan rohani, pada hakikatnya sebenarnya daripada Nur Muhammad, semuanya Nur Muhammad. Yang kedua, kita mengenal asal kejadian diri. Maksudnya asal kejadian diri kita daripada Nur Muhammad. Hadis Nabi Muhammad SAW. Ini sebuah hadis yang sanadnya bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu. Bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Qala ya Jabir, inna allaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin. Sayyidina Jabir itu datang kepada Rasulullah. Kata Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, bi abi wa ummi, demi ayahku dan demi ibuku, akhbirni, habarkan kepadaku, sampaikan kepadaku ya Rasulullah, an awal syai'in, apa yang mula-mula, khalaqallahu qabla al-asya, yang mula-mula Allah jadikan. Apakah yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah menjadikan sesuatu? Qabla al-asya. Qala, Nabi menjawab, ya Jabir, wahai Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya, sesungguhnya Allah jadikan sebelum Allah menjadikan sesuatu ialah nur Nabi Muhammad. Wa fi riwayati ukhra, pada riwayat yang lain, wa anta min tilkal asya, ini pada riwayat yang lain, kamu wahai Jabir itu Nur Muhammad, kamu itu adalah Nur Muhammad. Nabi Muhammad katakan kepada Sayyidina Jabir secara umum. Nabi bersabda, ana minallahi wal mu'minuna minni, aku daripada Allah dan orang-orang mukmin itu dariku. Artinya aku daripada nur zat Allah. Ini penjelasannya. Dan mereka orang-orang mukmin daripada nurku Muhammad. Nah, ini. Jadi inilah praktiknya bagaimana kita meyakini diri kita ini sesungguhnya adalah Nur Muhammad. Maka kalau kita meyakini diri kita ini Nur Muhammad, iblis jin tidak bisa menggoda.
Karena iblis tidak bisa menggoda orang yang menyerupai dirinya, orang yang meyakini dirinya itu Nur Muhammad itu. Ya, kiranya cukup sampai di sini kajian subuh kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, sudah lama, hampir setengah jam. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.